Polisi sebut siswi SMAN 3 Bandung yang terjatuh di sekolah sengaja loncat dari lantai 3. Sebelumnya siswi tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari sekolah, keluarga, dan dokter dari psikiater terkait dugaan masalah yang dialaminya. Dalam rekaman CCTV terlihat, salah satu siswi sempat mondar-mandir di lorong sekolah sebelum akhirnya loncat dan terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sejak bersekolah di SMAN 3, siswi tersebut sudah dalam pengawasan pihak sekolah. Namun belum diketahui pasti masalah psikologi apa yang dialami. Tak hanya mendapat perhatian khusus dari sekolah, keluarga dan dokter dari psikiater pun ikut mengawasi siswa berinisial AA tersebut. Kontak sosialnya baik-baik saja karena menjadi ketua dari ekskul, berarti kan pada dasarnya baik-baik saja. Penanganannya ya kami sesuaikan, ya sesuai dengan tadi yang temuan yang sifatnya bimbingan konseling. Akhirnya ya penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya, pembimbingan yang dilakukan oleh orang tuanya dilanjutkan sampai ke sekolah. Motif siswi tersebut meloncat dari lantai 3 masih didalami. Polisi telah melakukan olah TKP dan kini telah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk tenaga pendidik dan kepala sekolah. Yang bersangkutan sempat mondar-mandir di lokasi sebelum dia loncat lantai 3, baru setelah itu dia sengaja untuk loncat. Jadi untuk motif cinta ataupun ada motif yang lain kami belum bisa memastikan. Sebelumnya, bak petir menyambar di siang bolong. Tragedi terjadi di SMA Negeri 3 Bandung, Jawa Barat. Salah satu sekolah terfavorit di kota Bandung. Salah seorang siswinya jatuh dari lantai 3 bangunan sekolah. Entah apa yang terjadi, sehingga nasib pelajar kelas 11 itu bisa begitu tragis. Siswi tersebut selamat meski jatuh dari ketinggian 10 meter. Saat ini, korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Halmahera lantaran mengalami patah di tulang leher, tangan, kaki, dan pelipisnya. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Ya, fenomena kasus bunuh diri pada anak kembali menjadi sorotan dan menimbulkan keprihatinan di masyarakat. Peran keluarga dan sekolah menjadi sangat penting dalam menciptakan suasana bahagia agar anak dapat merasa dicintai. Apabila anak yang biasanya bermain, kemudian 2 minggu belakangan dia nggak main lagi sama teman-teman, kemudian dia hanya di rumah, apalagi kemudian dia mengurung diri, bahkan dengan keluarga pun nggak mau bicara, dia nggak mau berkomunikasi dengan siapapun. Ini sudah alarm yang menurut saya lampu merah. Ya, sebaiknya orang tua ini mempunyai pengamatan yang tajam ya terhadap perilaku anak apabila dia mendadak berubah. Komunikasi di sini adalah komunikasi yang membuka ekspresi verbal dan juga ekspresi wajah antara orang tua dan anak. Jadi kalau sampai orang tua sebagai model tidak bisa juga menunjukkan ekspresi, tidak juga membiasakan untuk menyatakan secara verbal bagaimana perasaan kondisi emosinya si orang tua. Nah ini kan bisa berbahaya pada anak karena anak tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya saat dia misalnya tadi frustrasi, dia mendapat bullying dari sekolah, dia kemudian dipermalukan di sekolah. Nah, hal-hal itu yang perlu diperhatikan orang tua.